benar saya melaporkan suasana unjuk rasa atau demonstrasi di kantor DPRD Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, di mana ada ratusan warga yang melakukan atau melaksanakan unjuk rasa di kantor DPRD Takalar, di mana masa aksi tersebut unjuk rasa karena beberapa calon kepala desa di Kabupaten Takalar tidak lolos tes, di mana sebelumnya ada ratusan kepala desa yang mengikuti tes tertulis, yang dimana desa tersebut atau calon kepala desanya tersebut yang mengikuti tes itu yang terdiri dari lebih dari 5 calon kepala desa, sehingga yang memiliki 5 yang terkait dalam hal ini P4KD dan asisten serta bagian hukum belum hadir di tengah-tengah kita. Lalu kemudian saya berusaha negosiasi dengan pihak keamanan, dalam hal ini kepolisian, untuk menjemput seluruh yang ingin kita hadirkan di tempat ini. Tetapi ternyata kita kehilangan jejak, tidak ditahu. Mati handphonenya sehingga tidak bisa dihubungi. Pengkhianat! Selaku pimpinan, saya melakukan rapat tertutup dengan seluruh pimpinan DPRD untuk menyampaikan sebuah rekomendasi yang dilahirkan oleh DPRD. Tanggal 14 November 2022 kepada yang terhormat Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Takalar perihal rekomendasi berdasarkan hasil rapat pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Takalar tanggal 14 November 2022 sebagai tindak lanjut dari penerimaan aspirasi terkait indikasi kecurangan hasil seleksi pengumuman P2KD. Maka dengan ini kami merekomendasikan untuk mengidentifikasi desa-desa yang bermasalah untuk ditinjau ulang tahapan pelaksanaan pilkada tersebut. Betul! Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Pimpinan DPRD Kabupaten Takalar, Ketua Muhammad Darusijaya, Wakil Ketua PRT Wakil Ketua Dr. Andes Haji Muhtar Marudin MM, Wakil Ketua Haji Erni Kalira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita kedatangan unjuk rasa dari masyarakat yang sedang melaksanakan tahapan pilkades khususnya di beberapa kecamatan, yaitu Kecamatan Galesong Selatan, Galesong Kota, dan Galesong Utara, serta di Kecamatan Marbo. Oleh karena itu kami sudah menerima dan menyerap apa yang menjadi unek-unek atau menjadi kekisruhan beliau. Berindikasi bahwa mereka menganggap seleksi daripada bakal calon kepala desa di tahapan seleksi ini terindikasi ada konspirasi yang dilakukan oleh panitia pelaksana pemilihan kepala desa, sehingga kemudian hari ini beberapa masyarakat datang ke sini untuk meminta desa itu ditinjau, dievaluasi tahapan pelaksanaan pilkadesnya. Kami DPRD tentu akan turun dan melihat, mengidentifikasi apa yang menjadi laporan dan keinginan-keinginan dari masyarakat pendemo tersebut. Kalau tuntutan masyarakat sendiri tadinya inginnya kan dihentikan ini, terus DPRD sendiri gimana? Ya, setelah kita mendengarkan banyak masukan dan melihat ke lapangan, kami bersepakat di DPRD melalui rapat pimpinan tadi untuk kemudian memberikan rekomendasi kepada P4KD untuk dilakukan evaluasi terhadap tahapan pelaksanaan pilkades di beberapa desa yang bermasalah. Itu yang kita lakukan.
Itu apakah ada salah satu poinnya terkait penundaan atau bagaimana Pak? Eh, Poinnya ya penundaan. Penundaan. Kalau kemudian setelah dievaluasi dan memang benar terindikasi akan menimbulkan kegaduhan dan akan menimbulkan kericuhan di masyarakat, tentu kita berharap bahwa panitia memberhentikan atau menghentikan dulu tahapan pelaksanaan pilkades di desa tersebut. Ada berapa desa Pak yang melaksanakan pilkades ini? Ada 37 desa. 37. Tapi yang kemudian seleksi 19 desa. Dari 19 desa ini tidak semuanya juga bermasalah, hanya ada di daerah Galesong itu rata-rata bermasalah. Galesong, Marbo juga ada yang bermasalah. Kalau Polut, Polsel, saya pikir kondusif. Termasuk juga Marbo cuma satu desa yang bermasalah, yaitu Desa Bang